Halo sahabat Permata Sapi, kembali lagi di channel Permata Sapi. Untuk para peternak yang baru saja memulai penggemukan sapi, Anda sedang melihat video yang tepat, karena kita akan membahas beberapa cara memulai penggemukan sapi. Ayo tonton dan simak video berikut. Lisa Blackpink dodol keripik. Tarik. Hop. Tarik. Hop. Tarik. Hop. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Kamu! Lepaskan saya! Saya ketua lanun di lautan ni! Assalamualaikum Bolo. Bang, bagi pemula bagus mana untuk proses pengemukan jantan atau betina? Sebetulnya kalau untuk jantan betina itu sama aja kalau untuk proses pengemukan. Dan menurut pengalaman kita sih bagusan sapi yang masih remaja gini. Dan kenapa? Kalau bagi pemula bagus yang remaja gini. Dan menurut pengalaman kita, ini titik aman, artinya beda lagi kalau contohnya sapi marper. Kalau untuk sapi marper dari awal masuk kandang, di situ kita dituntut harus naikkan staminanya. Dan kalau sapi remaja seperti ini, kalau untuk stamina ya udah nggak diragukan lagi. Dan kebetulan ini sapi remaja ini yang biasa dilepas liarkan, makanya tadi kita beri tali karena sapi ini nggak pernah diberi tali, makanya ya agak terbang-terbang gimana lah gitu. Jadi kalau untuk bagi pemula untuk mengemukan ataupun proses pengemukan lebih gampang sapi yang remaja ini, mau jantan mau betina nggak ada masalah. Artinya untuk tingkat resikonya lebih sedikit, karena untuk sapi ini kalau untuk stamina aja nggak ada jadi masalah. Dan untuk kendalanya pun dari mulai stamina, nafsu makan lebih diunggulkan sapi-sapi yang remaja seperti ini. Kalau marpeor, contohnya seperti marpeor, dari awal masuk datang kita harus melihat karakter sapi marpeor itu gimana. Nggak setiap sapi marpeor itu diinjek, diberi vitamin, itu langsung nafsu makannya stabil, enggak. Sedangkan sapi yang remaja seperti ini cukup diberi obat cacing dan diinjek vitamin udah. Kalaupun beradaptasi pakannya lebih dari 1 minggu, dia nggak ada masalah. Jadi kalau untuk sapi marpeor, kita ningkatkan nafsu makan dan staminanya itu butuh waktu 1 minggu. Kalaupun dalam 1 minggu sapi marpeor itu tuntut staminanya, nafsu makannya, kalaupun nggak stabil, kita harus dituntut kita beri jamu-jamuan ataupun kita beri hijauan ataupun segala macam, agak rumit. Kalau sapi marpeor, contohnya kalau sapi seperti ini ya, sapi remaja ataupun kita bilangkan sapi diri seperti ini, kalau untuk tingkat kematian ataupun tingkat stresnya ataupun gimana, lebih dari 1 minggu kalau sapi seperti ini nggak ada masalah. Jadi kalau untuk pemula bagus kalau untuk mengemukan sapi yang remaja seperti ini, karena tingkat resikonya paling berapa persen sih, artinya nggak ada beresiko itu menurut pengalaman kita. Dan sedangkan kalau sapi marpeor, waduh, 2-3 hari nafsu makan itu nggak stabil ataupun stamina-nya nggak stabil, kita dituntut harus sapi itu contoh stamina harus stabil dan untuk nafsu makannya harus stabil. Itulah perbedaan antara sapi marpeor dan sapi remaja seperti ini. Dari segi harga, dari segi resiko lebih sedikit ketimbang sapi marpeor. Kita di sini hanya berbagi pengalaman, bukan ada maksud yang lain-lain, karena kemarin ada pertanyaan seperti itu, makanya kita jawab dan ini kita buat videonya. Kondisinya sih kalau kita bilang nggak marpeor, tapi setelah nanti kita beri satu, kita injek dan beradaptasi pakan, dia jauh lebih cepat gemuk ketimbang sapi marpeor. Itu menurut pengalaman kita.
Kalau sapi marpeor butuh waktu 2-3 bulan untuk kenaikan badan yang stabil. Kalau untuk sapi remaja seperti ini butuh waktu sekitar kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan sudah gemuk. Dan itu menurut pengalaman kita, karena setiap pengalaman itu berbeda-beda bolo. Dan ini cocok bagi pemula-pemula yang ingin melakukan proses pengemukan. Kalau kita sarankan jangan langsung sapi-sapi ekstrim ataupun sapi marpeor seperti kita lebih baik sapi seperti ini dulu. Walaupun lebih kecil dari ini nggak ada masalah, intinya sapi yang masih remaja. Kalau untuk tingkat resikonya lebih sedikit ketimbang sapi marpeor. Jadi kalau untuk bagi yang pemula jangan dikejar dari awal. Untuk pemula dicari pengalamannya tentang sapi remaja gimana, ataupun nanti induk yang agak sehat gimana, dan seterusnya. Untuk yang lebih ekstrim nanti sapi marpeor itu gimana ya. Kalau di kita sih kenapa kita suka ngerawat sapi marpeor, satu sisi sapi marpeor itu yang biasa dilepas liarkan kita kasihan, dan yang kedua memang kalau untuk sapi marpeor ini, kalau memang yang sudah tahu pengalaman dan ilmunya, jauh lebih banyak untungnya ketimbang sapi-sapi yang normal lainnya. Contoh sapi remaja seperti ini. Ini kalau untuk tingkat resikonya lebih sedikit, ya memang bisa dipastikan kalau keuntungannya itu jauh lebih sedikit. Sedangkan kalau untuk sapi marpeor, namanya juga resikonya besar, ya nggak luput juga kalau keuntungannya jauh lebih besar. Itu pun harus dibarengi ilmu dan pengalaman yang kita punya. Jadi kalau untuk pemula disarankan sapi yang memang tingkat resikonya lebih sedikit, 1, 2, 3, 1 tahap, 2 tahap, ataupun naik seperti anak tangga. Artinya bukan kita mau gimana-gimana, artinya kita memang bertukar pendapat, berbagi pengalaman itu dulu ya pernah juga kita coba, kita langsung meraktekkan sapi marpeor ternyata gagal. Artinya kegagalan itu jadi pengalaman kita, resikonya juga besar. Awal cerita merawat sapi marpeor, artinya dulu yang kita kira gampang, dibeli sapi kurus, dibawa pulang, dirawat, disuntikkan ataupun dijamun segala macam, yang kita kira belinya di harga 3 juta, nanti setelah dirawat 2-3 bulan bisa dijual 8 juta. Dan nggak setiap semua sapi marpeor seperti itu, ada juga kita mengalami kegagalan yang cukup memang. Dari segi materi kita rugi, dari segi waktu kita rugi, maka dari itu pengalaman kita memang cukup pahit. Dan bagi pemula, carilah sapi-sapi yang tingkat resikonya lebih sedikit. Artinya contohnya sapi yang seperti ini. Jangan bagi pemula cari langsung sapi marpeor, artinya sapi yang ekstrim. Contoh, cari sapi yang contohnya seperti ini, mau jantan mau betina nggak ada masalah, tingkat resikonya lebih sedikit. Jika Anda ingin memulai penggemukan sapi, janganlah Anda langsung fokus untuk mencari keuntungan. Carilah pengalamannya terlebih dahulu, dan berdasarkan pengalaman owner sendiri, jangan memilih sapi yang terlalu ekstrim. Apalagi Anda belum dibekali pengalaman yang mumpuni, karena resikonya sangat besar. Carilah sapi yang seperti di video ini, karena tingkat resikonya lebih sedikit. Jika Anda sudah memiliki pengalaman yang mumpuni, tidak dipungkiri keuntungan akan mengikuti Anda dengan sendirinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel kita lebih berkembang.
Salam dari Permata Sapi.